Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ril Ananda Kristi, bisa dipanggil Ril Tareal. Nah, aku tuh dari program studi Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini tuh aku ingin membagi nih pengalamanku saat mengikuti MSIP PES 3 ini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya nih, kayak kenapa sih Real kok milih kampus Merdeka nih atau MSIP nih daripada kayak kuliah reguler gitu kan. Nah, kalau aku boleh sedikit bercerita flashback ke belakang. Nah, jadi itu aku sekarang tuh semester 7 dan materiku tuh tinggal kayak ikut KKN dan juga ada beberapa matkul kayak peminatan gitu kan. Nah, aku tuh di sini tuh kayak mikir nih, daripada aku ikut KKN tematik yang menurutku kayak kurang gitu di jurusanku kan, kayak lebih pengabdi tapi kurang untuk di dunia kerjanya. Nah, makanya itu aku di sini tuh kayak istilah katanya tuh kabur gitu, kabur untuk ikuti program MSIP ini. Kaburnya itu dengan tujuan yang baik sih kan, ingin kayak tahu nih, sebentar lagi kan aku tuh mau lulus, jadi kayak pengen tahu dunia kerja itu kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, aku tuh studi temannya tuh di Binar Academy ya. Mungkin bagi teman-teman yang bertanya tuh apa sih Binar Academy itu? Nah, Binar sendiri itu yaitu sebuah lembaga pendidikan non formal yang bertujuannya itu untuk kayak ngasilin talenta-talenta atau generasi muda yang berkompetisi di bidangnya gitu. Nah, jadi itu di Binar itu tuh sebenarnya banyak course ya. Course-nya itu ada full stack, ada project manager, ada UX dan lainnya. Nah, di sini tuh aku milih UI UX karena tuh aku kayak gimana ya, suka banget sih sama course yang ini nih, UI UX gitu kan. Karena sebelumnya tuh aku juga sudah tertarik ke desain aplikasi gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi nih, kenapa sih kok Binar, kenapa kok nggak ke kayak course-course yang lain gitu, ke apa, tempat bootcamp yang lainnya gitu. Nah, di sini tuh aku sebenarnya kayak konsultasi gitu ke teman-temanku yang teman-teman SMK aku gitu kan, lebih baik kalau bootcamp itu yang mana gitu. Nah, teman-temanku tuh ada saran, itu ada beberapa, salah satunya tuh Binar Academy ini. Makanya aku kayak yakin gitu di Binar Academy gitu. Nah, mungkin dari teman-teman juga nih penasaran gimana sih sistem pembelajarannya di Binar. Nah, sistem pembelajarannya di Binar itu jadi kita tuh dibagi dari beberapa kelas. Nah, per kelasnya itu ada sekitar 25 orang yang diisi dengan satu mentor. Dan juga ada satu kayak yang ngebimbing kita gitu untuk ngurus administrasi. Nah, untuk pembelajarannya sendiri itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu tatap muka pukul 7 malam hingga 10 malam. Nah, untuk yang Selasa sama Kamisnya itu tidak digunain sesi asinkronis gitu. Jadi kita itu kayak belajar sendiri untuk kayak ngelatih kita gitu. Nah, di Binar sendiri itu juga dibagi beberapa level gitu, nggak sekedar kelas-kelas gitu aja. Nah, levelnya itu tuh di Binar terdiri dari ada bronze, silver sama platinum gitu. Nah, untuk bisa naik ke kelas selanjutnya itu kita harus selesai challenge-challenge yang ada di setiap chapternya gitu. Oh ya, untuk satu chapternya tuh sekitar 2 minggu ya gitu. Nah, di sini tuh setelah kita sampai ke level platinum, kita tuh ada sebuah kayak final project gitu kan. Nah, final projectnya sendiri di Binar itu seperti kita itu berkolaborasi antar role. Di sini tuh kebetulan aku UI UX kan, aku itu kayak berkolaborasi dengan PM gitu, project manager. Nah, di sini tuh kayak kita dapat studi kasus banyak sih, kayak membuat aplikasi itu agrikultural, ada yang arsitek, ada yang health-tech dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini tuh kita satu kelompok itu kayak terdiri dari 6 sampai 10 sih sebenarnya kayak gitu, dan dibimbing 2 fasil sekaligus gitu kan, dari fasil dari UX dan juga project manager gitu. Nah, di sini tuh kayak pembelajaran di Binar tuh seru banget. Kayak setelah kita kalau aku sendiri ya kan, setelah berapa semester tuh kayak kuliah konvensional yang
eh, mungkin teman-teman juga tahu ya rutinitasnya tuh kayak belajar, presentasi, terus kayak tugas gitu kan. Dan juga kita tuh kayak belajarnya tuh terlalu banyak materi gitu, nggak menyeluruh. Nah di Wintar sendiri itu aku senengnya tuh kayak kita tuh fokus pada apa yang kita pelajari gitu. Kalau di sini kan aku UI UX gitu kan. Nah di UI UX tuh aku kayak belajar bagaimana sih cara ngedesain UI UX itu, tahapan-tahapannya gitu, kayak gitu. Selain itu juga aku mau terima kasih sih sama fasilku nih, mentorku tuh Mas Arya Mardhani ya, itu top banget kalau ngajar tuh enak banget. Jadi kita tuh di kelas tuh kayak serasa sama temen gitu. Ada canda tawanya, ada ngejek scaring gitu, dan juga kita tuh kayak dilatih gitu untuk bisa kayak perform gitu di kelas, kayak mungkin ngejokes atau bikin games gitu. Dan juga di kelasku sendiri UX 5 itu kayak fun sekali sih, kayak kita tuh kayak nggak kerasa kayak kelas gitu, kayak kita kayak main gitu, ada canda tawanya, hai bareng gitu. Tapi ya tidak nutup untuk kita untuk bisa belajar sih, jadi nggak hai doang, tapi juga pembelajarannya tuh jadi masuk gitu karena kita enjoy gitu kan. Gitu. Dan mungkin kalau ditanya nih hal yang berkesan dari selama di Binar apa sih, mungkin hal yang berkesan tuh yang pertama yang tadi aku udah kayak jelasin ya, fasilku itu memang top banget. Jadi itu kelas itu jadi serasa hidup dan punya teman-teman baru yang enjoy banget, yang mantap banget lah gitu. Dan juga mungkin di final projectnya nih, yang berkesan tuh juga di final project tuh, oh ya mungkin di sini aku menjelasin sistem final projectnya itu kayak kita itu dibagi menjadi tiga sprint menggunakan metode Scrum. Nah setiap sprint itu dibagi kayak 2 minggu gitu satu sprintnya. Nah kita itu yang bikin berkesan tuh kayak kayak aku kan dapat itu kan kayak aquatek gitu kan, kayak pertambangan gitu. Nah di situ tuh aku kayak nggak punya ilmu banget nih di soal pertambangan. Nah di sini tuh aku kayak belajar banget gitu cara riset, cara kayak menggali yang ada di aquatek gitu. Dan yang berkesannya sih mungkin seperti yang bisa kalian lihat di video ini. Jadi itu aku kayak survei langsung gitu ke tempatnya tuh, survei langsung, naik kapal itu, kayak riset ke petani tambak gitu. Itu yang bikin aku kayak berkesan banget sih, kayak bisa riset langsung gitu. Itu aja sih dari aku. Untuk mungkin yang ingin aku sampaikan sih, selagi kalian mungkin teman-teman nih yang lagi mengikuti pembelajaran kuliah secara konvensional itu, mungkin ada yang bingung nih gimana sih MSIB atau magang itu, atau ada yang takut, saranku itu mungkin kalian bisa nyoba sih. Kalian nggak bakal nyesel kayak nyoba sekali lah setidaknya MSIB ini. Kalian tuh bisa dapat relasi yang banyak, ilmu pengetahuan yang banyak, dan juga teman-teman gitu. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang salah kata itu mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.